Masyarakat Pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki beragam budaya dan tradisi turun-temurun. Salah satunya yang masih dianut ialah mahar atau belis. Belis merupakan tradisi seserahan dalam pernikahan masyarakat Sumba. Pria yang ingin meminang wanita Sumba wajib memberikan sejumlah hewan ternak sebagai seserahan, mulai dari kerbau, sapi, babi, hingga kuda sandaluhut. Jumlah hewan yang menjadi syarat pernikahan ini ditentukan oleh keluarga mempelai wanita, sehingga calon mempelai pria harus memenuhinya. Semakin terpandang keluarga calon mempelai wanita, maka semakin banyak jumlah hewan yang harus diberikan. Tetapi setelah mereka sudah banyak mengenyam pendidikan, khususnya perempuan yang sudah bergelar sarjana, jumlah belis yang harus dibayar laki-laki pada perempuan yang akan dinikahinya tidak dilihat lagi dari keturunannya, tetapi dilihat dari latar belakang pendidikan tersebut. Bahkan itu pun dipengaruhi oleh pendidikan terakhir, yaitu semakin tinggi pendidikan terakhirnya, maka semakin tinggi jumlah belisnya. Belis juga merupakan lambang tanggung jawab atau kesanggupan mempelai laki-laki untuk menafkahi mempelai perempuan yang kemudian menjadi istrinya. Belis juga mempunyai arti sebagai penentu sahnya pernikahan dan sebagai imbal jasa atau jeripaya orang tua dalam membesarkan anak gadisnya menurut Agustin. Oleh karena itu, apabila orang ingin melaksanakan prosesi pernikahan, maka sangat erat kaitannya dengan belis, karena takaran belis jadi Sumba merupakan status sosial dalam masyarakat. Tradisi belis dalam masyarakat Sumba merupakan keanekaragaman budaya dan kearifan lokal. Belis pada umumnya dikenal di semua kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, hanya saja memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam tata cara dan syarat pelaksanaannya. Yang berikut kita memahami konsep mahar atau belis dalam Alkitab. Alkitab mencakup bahwa mahar atau belis mengidentifikasikan bahwa hal ini merupakan proses umum dalam sebuah perencanaan pernikahan, bahkan diterima dan diatur Allah untuk dipraktikkan dalam kehidupan umatnya. Seperti terdapat dalam Keluaran 22 ayat 16 sampai yang ke-17 yang berbunyi, apabila seseorang membujuk seorang anak perawan yang belum bertunangan dan tidur dengan dia, maka haruslah ia menjadikan sebagai istrinya dan membayar mas kawin. Jika ayah anak perempuan itu sungguh-sungguh menolak memberikannya kepadanya, maka ia harus juga membayar perak itu sepenuhnya sebanyak mas kawin anak perawan. Nah, beberapa pemaknaan terhadap mahar dalam Alkitab akan dipaparkan berdasarkan analisis penulis terhadap kisah pemenangan Ribka Ishak dalam Kejadian 24. Berdasarkan analisis tersebut, penulisan mendeskripsikan sejumlah persamaan dan perbedaan antara konsep mahar atau belis dalam Alkitab dan konsep belis di Sumba. Dalam proses menemukan istri bagi Ishak, Eliezer hamba Abraham membawa 10 unta dan barang-barang berharga sebagai mahar dengan nilai sangat besar. Sikap kritis terhadap tradisi belis berdasarkan prinsip Alkitab dapat mengarahkan orang Kristen pada sikap moderat di mana prinsip-prinsip belis yang tidak bertentangan dengan Alkitab dan bersifat positif perlu dipertahankan. Ini berarti tradisi belis tidak perlu ditolak, apalagi ditiadakan oleh orang Kristen di Sumba. Sebaliknya, orang Kristen Sumba dapat mempraktikkan tradisi belis dalam bentuk yang ditransformasi berdasarkan prinsip Alkitab. Hal ini dilakukan dengan meniadakan prinsip yang bertentangan dengan Alkitab dan memperbaiki praktik belis yang lahir dari histori terhadap prinsip-prinsip agung yang diturunkan leluhur. Sikap moderat terhadap tradisi belis yang melibatkan transformasi tersebut tidak hanya mengembalikan praktek belis pada makna dan posisi seharusnya, tetapi juga mengangkatnya ke posisi yang lebih mulia karena disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang diberikan Allah dalam Alkitab. Audio Jungle.